Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa di Managing the Nation Leadership Challenge Series. Nah, malam hari ini saya akan memulai diskusi kita dengan Guru Manajemen Sejagat Peter Drucker pernah mengatakan bahwa tidak ada negara yang miskin di dunia ini. Yang ada hanyalah negara yang salah kelola atau mismanage. Nah, sementara itu, Begawan Manajemen Indonesia Tanri Abeng pernah menambahkan bahwa negara hanya akan sebaik pemimpinnya dan pemimpin hanya akan sebaik orang-orang yang dipilih dan diberdayakannya. Pak Tanri, kalau saya boleh bertanya ke Bapak, apakah Peter Drucker benar bahwa negara itu tidak ada yang miskin, hanya ada negara yang salah kelola atau mismanage? Saya kira kita bisa menengok pada negara-negara tetangga kita saja tidak punya sumber-sumber daya alam seperti Singapura, Jepang pun saya kira sedikit sekali, tapi mereka maju sekali. Nah, kita ini memiliki sumber-sumber daya alam yang berlimpah. Tapi masih banyak masyarakat kita yang miskin ya. Jadi apa yang dikatakan Peter Drucker, saya tambahkan bahwa memang hanya manajemen dan manajemen sajalah yang mampu menciptakan nilai tambah. Nilai tambah itulah yang menjadi kekayaan sebagai kemakmuran sebuah negara bangsa. Jadi betul dia Peter Drucker itu. Nah, malam ini kan kita bicara soal manajemen bongkar muat. Apa korelasinya dengan kemakmuran, Pak? Kok lucu ya? Itu jangan salah, manajemen bongkar muat itu bukan manajemen yang sangat sederhana, bahwa seluruh perjalanan daripada ekonomi kita itu sangat banyak dipengaruhi oleh efisiensi dari yang namanya pengelolaan kepelabuhanan sebagai bagian daripada biaya infrastruktur. Ya mungkin barangkali para ahli bisa ditanyakan berapa sih besarnya biaya infrastruktur kita itu. Baik. Gitu. Nah, mungkin dari poin itu Pak Tanri dan juga pemirsa di rumah mungkin Anda masih kurang paham apa sih fungsinya Pelindo yang ternyata sudah berubah nama menjadi Indonesian Port Corporation atau IPC. Nah, untuk membuka wacana Anda, berikut kita simak liputan yang satu ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya adalah perairan dan terletak di lokasi yang strategis karena berada di persilangan rute perdagangan dunia. Sehingga peran pelabuhan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi maupun mobilitas sosial dan perdagangan di wilayah ini sangat besar. Oleh karenanya, pelabuhan menjadi faktor penting bagi pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian negara. Sejak tahun 1960, pengelolaan pelabuhan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah melalui perusahaan negara atau PN1 sampai dengan 8. Setelah mengalami perubahan beberapa kali, akhirnya dirubah lagi menjadi PT atau Persero Pelabuhan Indonesia atau Pelindo 1 sampai 4 pada tahun 1992 sampai saat ini. Sebagai salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang mengelola jasa pelabuhan di Indonesia, PT Pelindo bertanggung jawab untuk memajukan dan mempunyai visi global ke depan untuk bersaing pada perdagangan dan perekonomian dunia. Tahun ini PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero atau Pelindo 2 meluncurkan identitas korporasi baru sekaligus new branding yaitu Indonesia Port Corporation 2 atau IPC. Identitas korporasi baru ini mengukuhkan semangat baru Pelindo 2 dalam bertransformasi menjadi IPC. Perusahaan penyedia layanan pelabuhan di Indonesia yang lebih efisien dan modern dalam berbagai aspek operasinya guna mencapai tujuan menjadi operator pelabuhan berkelas dunia. Bagaimana strategi pengelolaan pelabuhan IPC ke depan? Baik pemirsa, kalau tadi Anda sudah menyimak apa yang sudah dilakukan oleh IPC atau Indonesian Port Corporation dan bagaimana perusahaan ini berperan dalam era globalisasi. Nah, untuk itu di studio sudah hadir Direktur Utama IPC Bapak Richard Joslino. Selamat malam Pak. Dan juga malam hari ini juga hadir pengamat ekonomi kita Prof. Didi Rahbini dan juga Profesor Dr. Ina Primiana. Benar ya, Prof? Namanya, beliau ini adalah guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Kita mungkin langsung ke Pak Lino dulu di sini. Sebenarnya peranan dari Pelindo 2 ini apa sih Pak untuk ekonomi di Indonesia? Saya ingin koreksi, jadi kita sebaiknya dipanggil IPC. Ya, kita ingin diferensiate nama kita. Kalau dulu
Pelindo, sekarang IPC. Karena apa? Kita new branding. Negara ini negara archipelago yang terbesar di dunia. Setuju kalau itu. Ya. Masalahnya bangsa kita nggak pernah menyadari itu resources yang begitu besar. Ya, mindsetnya mindset daratan. Mungkin cuma orang Bugis lah yang mindsetnya lautan. Lainnya orang daratan semua. Ya, jadi solusi yang dicari selalu solusi yang daratan, orientasinya daratan. Contoh, angkutan darat, angkutan dari Jawa ke Sumatera. Itu sebagian besar 40 juta ton itu diangkut lewat crossing Merak Bakauni. Itu solusi yang mahal. Mahal sekali itu ya. Angkutan darat itu 10 kali angkutan laut dalam 10 cost ton per kilometer. Waduh. Khususnya IPC yang saya tangani ya. Sekarang ini kita tangani sekitar 12 pelabuhan. Oke. Mulai dari Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur, Pangkal Balam, ya itu kurang lebih dari 12 itu yang kita tangani. Tapi sekarang dengan undang-undang baru, bukan hanya di daerah situ, kita juga akan bikin di Sorong, bikin di Batam, bikin di Melabo, Sibolga, dan juga di Malahayati. Ya, jadi covernya sudah Indonesia. Artinya Anda bertugas untuk mengkoordinir distribusi barang di dalam dan di luar negeri. Begitu ya Pak? Iya. Oke, dan kemudian Anda memiliki dua fungsi di sini. Ada fungsi komersil Anda sebagai BUMN dan juga fungsi layanan publik. Bagaimana Anda mensinergikan dua ini, fungsi ini? Yang ini yang kadang-kadang banyak orang lupain ya. IPC atau PT Pelabuhan Indonesia itu government owned company ya. Jadi yang mesti diutamakan mulai itu serve the nation. Bahwa kita ngambil profit, yes. Ya. Seperti saya baru dikasih tugas 2009. Saya bilang apa? Saya akan berusaha mempunyai kontribusi yang besar untuk menekan logistik cost di Indonesia. Itu tadi ya, menarik sekali. Tadi saya ingin juga elaborasi lagi bahwa karena kita terlalu banyak menggunakan transportasi darat, itu berdampak kepada biaya logistik kita tinggi sekali kan. Nah Pak Didi, darat itu akibat laut macet, kebalik. Jadi darat itu sampai begini, APBN itu habis untuk memperbaiki darat yang ditimpa truk nggak karu-karuan ini. Karena di laut macet, pelabuhan maupun angkutannya. Nah itu kan yang dikatakan Pak Lino tadi. Sehingga Kempraswil yang anggarannya 60 triliun nggak bisa bangun jalan apapun, hanya cuma 30 kilo, 100 kilo seluruh Indonesia. Itu akibat dari laut. Bagaimana solusi Anda untuk menekan biaya logistik itu? Bukan masalahnya. Sebenarnya kalau saya studi dua. Pertama karena kos di laut, di pelabuhan segala macam termasuk angkutannya paling mahal di dunia. Yang kedua ada kemungkinan kartel di dalam angkutan laut itu. Coba tanya Pak Lino, bagaimana kartel ini berfungsi? Saya nggak setuju kalau bilang kartel, karena sebenarnya angkutan laut itu banyak sekali perusahaan pelayan, beda dengan mungkin angkutan udara sebelum ada regulasi. Ya, betul. Nah masalahnya kenapa jadi mahal? Itu problemnya di pelabuhan. Ya, bongkar muat pelabuhan itu begitu jelek, produktivitas begitu rendah. Sehingga kapal-kapal itu lebih lama di pelabuhan daripada berlayar. Ya seperti contoh aja, katakan ke Belawan, itu hanya 2 malam berlayar, 3 siang. Tapi sampai di sana nunggu 5 hari, 6 hari. Dapat dari dermaga 3 hari, 4 hari. Ya, sehingga tadi kalau Pak Armini bilang tadi bahwa itu mahal sebagian, tapi yang lebih susah lagi kepastian. Itu ongkos juga Pak? Akhirnya ongkos. Lebih mahal dari ongkos biasa. Ya, itu lebih mahal daripada ongkos karena orang butuh kepastian. Saya mungkin ke Prof. Ina dulu. Apakah produktivitas yang sudah dijalankan oleh IPC saat ini itu memang benar-benar sudah meningkatkan produktivitas atau belum? Saya tahu itu kalau untuk peti kemas saja di sana bisa sehari itu hanya 40 sampai 50, bandingkan sama Singapura 2 kali lipat gitu ya. Jadi memang pada saat bongkar muat juga itu butuh waktunya juga lebih lama daripada di negara lain ya Pak ya. Misalnya gini, kalau misalnya ada yang mau masuk, kapal yang mau masuk gitu, biasanya mereka ada yang menggunakan apakah diinspeksi atau tidak gitu. Nah kalau di Singapura itu kalau tidak pakai inspeksi biasanya nggak sampai 1 hari, tapi kalau di Indonesia itu sampai 2 hari lebih. Nah kemudian apalagi kalau pakai inspeksi itu diperiksa semuanya itu bisa sampai lebih dari 5 hari, sementara di Singapura dan di Malaysia itu hanya 2 hari. Nah kemudian juga kalau kita bandingkan dengan di Hong Kong itu
dia pelabuhan tersibuk sebetulnya. Dia jarang sekali manusia di sana karena itu juga hanya 40 menit. Semua begitu masuk, semua itu sudah terintegrasi secara sistem komputerisasi. Jadi memang produktivitas di sini kita masih ada infrastruktur. Produktivitas kan bersumber dari dua sebenarnya ya, yaitu manusianya dan peralatannya. Itu di IPC sekarang yang dominan di mana tuh? Nah, saya ingin share sedikit di sini ya. Mungkin ya, jadi kita benar produktivitas. Jadi sebagai contoh, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu dulu datang ke Priok tahun 2009, itu macet di mana-mana. Dan 2008 itu hampir 70% dari barang kontainer yang Priok itu transhipment di Singapura, Tanjung Pelepas sama Portland. Hampir 70%. Ya. Dan kegiatan kita itu konsultasi pada hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu 65% dari kegiatan di hari itu. Yang 4 harinya lagi hanya 35%. Karena ngejar mother vessel di Singapura, Tanjung Pelepas dan Portland. Ya. Nah, saya beresin produktivitas Pak. Itu bisa kelihatan dari begini. Tahun 2011 itu GICT terminal kita Pak, itu menjadi the best container terminal di Asia untuk volume di bawah 4 juta. Untuk apa? Untuk volume di bawah 4 juta TEU. Ya. Nah, dengan program yang kita kerjakan itu, dan secara intensif kita bicara dengan shipping line, major shipping line, gimana supaya mereka bawa mother vesselnya ke Indonesia, itu refleksinya bisa dilihat di 2011, di mana nggak banyak orang tahu, bahwa sekarang transshipment dari Priok ke Tanjung Pelepas dan Portland itu kurang dari 18%. Dari 70%? Dari 70% kurang 10%. Oke, artinya dari transshipment itu aja itu udah memberikan pengaruh ya? Banyak. Oke, kita hold dulu di situ Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi dan diskusi yang lebih menarik lagi. Tetap bersama kami.